Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Alpurnawan dengan NIM 18650042 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi fase perencanaan. 1. Rencana proyek merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap dalam anggaran sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. 2. Tujuan perencanaan proyek adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. 3. Setelah lingkup proyek ditentukan, karakter proyek selanjutnya dapat melakukan pendalaman terhadap estimasi durasi pelaksanaan dari masing-masing satuan kerja dan pengelompokannya dalam work breakdown struktur atau WBS. Perbedaan perencanaan proyek di sini terbagi menjadi 3. 1. Aktivitas awal sebelum tahap implementasi atau pengembangan. 2. Dalam hal ini belum dilakukan hal-hal teknis terkait dengan pengembangan teknologi informasi seperti desain dan pemrograman. 3. Aktivitas meliputi beberapa rencana yang harus dibuat sebagai pedoman secara manajemen dalam pelaksanaan fase selanjutnya. Rencana proyek adalah rencana yang harus dibuat dalam perencanaan proyek. Merupakan salah satu hasil dari aktivitas perencanaan proyek. Rencana-rencana yang harus disiapkan dalam perencanaan proyek. 1. Rencana proyek. 2. Rencana sumber daya. 3. Rencana keuangan. 4. Rencana kualitas. 5. Rencana risiko. 6. Rencana penerimaan. 7. Rencana komunikasi. 8. Rencana pengadaan. Rencana proyek. Work breakdown struktur atau WBS adalah penguraian proyek secara detail menjadi aktivitas yang urutnya di mana setiap aktivitas ini akan dilokasikan kepada pelaksanaan masing-masing proyek. Sebuah proyek merupakan sebuah pekerjaan besar akan dibagi-bagi menjadi task yang lebih kecil. Setiap task kemudian dialokasikan pelaksanaan kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karakter proyek adalah pedoman dan dasar bagi pelaksanaan proyek mulai dari fase perencanaan sampai ke fase-fase berikutnya. Selanjutnya, yang harus ditentukan dalam pekerjaan proyek yang akan diuraikan dengan menggunakan metode WBS. Setiap proyek teknologi informasi memiliki metode khusus mulai dari awal pengembangan sampai produk selesai yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem Development Life Cycle atau SDLC. WBS berbentuk struktur pohon yang menunjukkan bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam proyek, biasanya WBS dimulai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai lalu membaginya menjadi komponen-komponen yang dapat diolah dalam hal ukuran, durasi, dan penanggung jawab. Prinsip dalam menjalankan WBS. Aturan 100%.
hubungan antara bagian yang eksklusif, rencana hasil yang ingin dicapai bukan pelaksanaannya, tingkatan yang detail, komponen terminal, estimasi. Estimasi menentukan perencanaan dalam mencapai waktu penyelesaian proyek sesuai kesepakatan sehingga pada akhirnya menentukan penilaian orang lain terhadap kehandalan dan kompetensi sebagai manajer proyek. Dalam proyek yang dikerjakan bagi pihak ketiga, estimasi juga menentukan pilihan terhadap biaya pelaksanaan proyek yang pada akhirnya menentukan nilai jual proyek, sehingga hal ini menentukan profitabilitas proyek. Rencana sumber daya manusia. Setelah melakukan IBS, langkah selanjutnya adalah task assignment atau lokasi setiap task kepada masing-masing pelaksanaannya. Faktor penting dalam penyusunan struktur organisasi proyek. Spesialisasi. Dalam melaksanakan IBS, proyek besar akan terurai menjadi task dan setiap task ini akan dilaksanakan oleh satu orang atau sebuah tim yang terspesialisasi. Spesialisasi ini selain dari sisi fungsionalitas, task juga dinilai dari sisi pelaksanaannya. Di sini kita lihat dari koordinasi. Koordinasi di sini meskipun pelaksanaannya masing-masing task yang terspesialisasi juga harus terkoordinasi yang baik. Struktur organisasi fungsional. Di sini steering committee, project director, project manager, functional team leader, team member sama team member. Functional team leader, team member, team member. Rencana keuangan. Setiap proyek pasti memerlukan dukungan keuangan, baik untuk kepentingan keuangan internal perusahaan maupun proyek milik klien. Salah satu batasan klien dalam proyek adalah biaya yang dibatasi oleh anggaran yang telah ditentukan. Rencana kualitas. Sebuah proyek akan menghasilkan produk sebagaimana yang telah ditentukan dalam praktek proyek. Produk ini harus memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan oleh pemilik proyek. Selain dari sisi produk, kualitas juga dalam proses pelaksanaan proyek di mana batasan-batasan tetap terjaga sehingga semuanya tetap mengikuti perencanaan proyek yang telah disusun. Langkah-langkah untuk menyusun rencana kualitas. Definisikan kualitas yang diharapkan dari produk proyek. Tentukan kriteria pemenuhan kualitas dan standar pencapaiannya. Definisikan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kualitas. Deskripsikan kualitas asuransi dan cara melakukan kontrol kualitas. Rencana risiko. Penyusunan rencana risiko adalah langkah untuk mengantisipasi risiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Rencana risiko meliputi daftar semua risiko yang telah teridentifikasi. Untuk risiko berdasarkan urutan kemungkinan terjadinya. Urutan risiko berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan apabila risiko itu terjadi. Urutan risiko berdasarkan prioritas penanganannya. Tindakan harus dipersiapkan untuk mengurangi dampak yang merugikan. Rencana penerimaan.
Penerimaan dapat didefinisikan sebagai persetujuan dari klien bahwa produk dari proyek sudah sesuai dengan kriteria kualitas yang disepakati dan berdasarkan batasan-batasan proyek, waktu penyelesaian, ruang lingkup proyek, dan biaya yang digunakan. Rencana proyek. Semua kriteria dan standar penerimaan terhadap produk ditentukan oleh klien. Penjelasan mengenai beberapa produk akan ditinjau untuk kemudian diputuskan apakah sudah sesuai dengan standar dan sudah memenuhi standar yang ditentukan sebelumnya. Daftar dari milestone yang harus dicapai dan produk yang harus dihasilkan dari keseluruhan proyek. Proses untuk mendapatkan penerimaan dari klien terhadap produk yang telah dihasilkan. Rencana komunikasi. Rencana berisi berbagai informasi yang harus disampaikan kepada seluruh stakeholder proyek agar mereka tetap mendapatkan status dari proyek yang sedang dilaksanakan. Dengan informasi yang tersedia dan mudah didapatkan, maka menghindarkan kesalahpahaman antara masing-masing pihak dan membantu identifikasi potensi risiko, karena setiap orang akan merasa dilibatkan dalam proyek. Rencana komunikasi terdiri atas jenis informasi yang dibutuhkan oleh bagian setiap stakeholder proyek, jadwal distribusi informasi, metode komunikasi yang digunakan dan bagaimana atau dalam bentuk apa informasi disampaikan, daftar personel yang dilibatkan dalam penyediaan informasi dan menyampaikan informasi tersebut. Proses yang mengatur komunikasi yaitu bagaimana informasi dikumpulkan, dikelola, dan distribusikan. Rencana pengadaan. Rincian produk yang akan dibeli dari vendor termasuk deskripsi detail dan spesifikasi teknis. Sertakan informasi mengenai ketersediaan produk yang akan dibeli, apakah masih ada, dan bagaimana prosedur pengadaannya. Jadwal pengadaan produk disesuaikan dengan jadwal proyek sehingga tidak terjadi penundaan karena ketersediaan produk tepat pada waktunya. Jika ada vendor tertentu yang direkomendasikan, serta juga informasi latar belakang yang mendukung rekomendasi ini. Rencana dalam proyek diperlukan seperti hardware, alat-alat khusus, atau juga jasa tertentu, baik untuk menunjang kelancaran proyek maupun merupakan bagian produk. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.